So in this meeting, I want to show your initial ideas. As I've told you in my videos, that this topic should be accepted also by your supervisor, yeah, I mean academic advisor, because this become your real project later. Kalau bisa selesai gitu ya dalam satu kali meeting, karena apa? Karena kita kedepannya harus diskusi ini lagi gitu. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan secara singkat ya melihat judul Anda apakah bisa atau tidak bisa. Yang saya sebut dengan researchable or not researchable, atau can be done or cannot be done. They cannot be done. Nah, researchable or not researchable biasanya tergantung dari cakupan luasan apa riset ya. Kalau terlalu luas sekali ya saya sebut sebagai unresearchable ya. Atau memang very general, jadi sangat-sangat tidak jelas gitu. Nah, dari sinilah nanti kita mudah-mudahan bisa ini. Nah, jadi dari pertemuan ini harapannya Anda nanti akan bisa melihat apakah judul Anda sudah bisa dilanjutkan atau tidak. Oke, kita mulai dari Anggi Irwansyah, CAR, Student English Understanding by Using AIR Method, Auditory. Ini belum jelas ya. Kalau CAR biasanya, itu biasanya mengajar. Jadi ini apa nih? Understanding, berarti teaching reading mungkin gitu ya. Teaching reading using AIR method. Nah, kalau itu bisa. Tanpa auditory, intellectuality, repetition itu tanpa itu. Karena AIR method itu sudah ini. Nanti kalau mau lengkapnya itu di tempat lain menjelaskannya, bukan di judul gitu. Alright, ini nih terganggu saya kalau banyak yang nih. Sekali lagi, jadi ada, saya tidak tahu ini adalah Anggi di sini. Student English Understanding itu kalau CAR itu pasti teaching, nah gitulah. Pokoknya kalau CAR itu teaching, berarti teaching apa gitu? Teaching reading mungkin karena itu understanding, tapi bisa juga teaching teaching listening bisa juga seperti itu. Jadi kalau mau diambil harus dirubah itunya ya. Jadi teaching reading using AIR method. Nah, for misalkan kelas berapa kayak gitu bisa. Experimental study improving student vocabulary masih using English song. Nah, kalau ini sih bisa ya. Tetapi ini adalah kedaluarsa. Judul kayak gini nih zaman saya kuliah S1 di EdKeep aja sudah ada dan bahkan sudah banyak. Takkanlah sampai sekarang tahun apa di abad 21 masih kayak gini ya. Jadi kalau yang ini secara riset itu bisa, tetapi secara apa ya esensi penelitiannya itu tidak saran saya nggak usah dilanjutkan ya. Kemudian case study, advantages, disadvantages using Google Classroom in learning English. Ini agak susah ya. Belum paham ini saya. Kalau case study, kalau judulnya seperti ini harus didiskusikan dulu ya. Lebih maksudnya apa gitu ya. Kalau case study itu adalah kita meneliti bagaimana orang menggunakan Google Classroom misalnya gitu. Nah, kalau gitu bisa. Tapi harus ada kasusnya dulu. Kasusnya apa? Biasanya orang yang berhasil atau orang yang sangat tidak berhasil. Nah, itu bisa.
jadi kasus. Kenapa dia tidak berhasil? Tapi kalau sekarang mungkin yang lebih diutamakan orang yang berhasil. Siapa kira-kira yang berhasil menggunakan Google Classroom? Ya mungkin yang paling dekat atau yang paling mudah itu adalah teacher. Ada nggak guru yang sangat sukses menggunakan Google Classroom di dalam mengajar bahasa Inggris? Nah, itu mungkin bisa jadi kasus. Kalau using Google Classroom untuk learning itu kayaknya tidak terlalu gimana ya menelitinya. Karena Google Classroom itu kan lebih diutamakan yang menggunakannya itu adalah guru gitu, mengajar bukan learning. Tetapi kalau learning berarti student perception biasanya. Persepsi student terhadap mereka belajar yang gurunya menggunakan Google Classroom. Nah, kalau begitu mungkin bisa, tetapi itu tidak bisa case study, tapi itu lebih kepada descriptive study. Oke ya, itu ya si Anggi Irwansa. Kemudian ya artinya untuk Anggi bisa yang nomor 1 dan nomor 3, tapi tetap harus diperbaiki. Kalau nomor 2 itu saya langsung tolak saja. Yang selanjutnya Bonita, evaluate and do learning with playing method while learning. Nah, itu while learning. Saya nggak tahu nih apa maksudnya. Evaluate, do learning with playing method. I don't know what you mean by that. Ini boleh katakan unresearchable karena tidak ini. Kalau Anda nanti bertahan boleh, tapi Anda harus siap diskusi sama saya tentang mungkin apa ya, dijelaskan lagi lah apa maksudnya gitu ya. Using tools to improve the efficiency of learning in English. Tools apa? Menggunakan tools to improve efficiency. To improve apa juga nggak jelas ya. Ini juga nggak jelas ya. Menggunakan apa ya kira-kira? Tools itu kira-kira apa? Ada Bonita? Ada nggak Bonita di sini? Kalau enggak kita lanjut. Nah, berarti itu saya tanda meragukan, sulit untuk dilakukan. Karena nggak jelas ya. Yang ketiga, the effect of listening and watching English song using media online to improve English learning skill. Ini juga sangat umum. Effect of listening. Mungkin the student use of apa? Online resources, misalkan for learning English. Nah, itu bisa. Itu case study. Jadi the student use of, jadi nggak usah listening and watching. The student use of song itu ya enggak. Maksudnya listening and watching English song gitu kan, atau or song ini di sini. Tapi ya saya sarankan kalau memang mau dipakai, yang ini menjadi case study, judulnya menjadi the students use of online resources for learning English. Nah, kalau itu bisa. Walaupun itu agak broad, tetapi nanti di dalam introduction bisa di specify ya untuk lebih fokus kemana gitu boleh ya. Itu Bonita. Yang ketiga boleh diambil idenya gitu, tapi dengan catatan apa yang saya katakan itu tadi ya. Husnul Khotimah, ini pasti 2 kali posting. Husnul Khotimah, an analysis of English writing WhatsApp group. Ini apa maksudnya? Menganalisis kemampuan writing gitu kah? Kemampuan writing student di grup WhatsApp gitu kah? An analysis of English writing WhatsApp group. I don't know what you mean. Tapi kalau saya kira-kira menganalisis writingnya
students di WhatsApp group. Nah, gitu kali. Ini bisa sebenarnya ya, bisa dilakukan, cuman ini masalahnya WhatsApp group itu kita nggak menggunakan WhatsApp group untuk writing English kan, kecuali kalau guru mengajar, nah, juga guru mengajar writing dengan WhatsApp group, nah, kalau itu bisa. Tapi kalau komunikasi biasa itu tidak ada mahasiswa menggunakan English kecuali disuruh sama gurunya. Nah, kecuali gitu ya pastilah dia ada mata kuliah writing misalkan disuruh dosen untuk komunikasi lewat WhatsApp dan di situ diskusi menggunakan bahasa Inggris misalnya gitu, atau belajar writing gitu dengan grup WhatsApp group, itu mungkin. Tapi kalau secara volunteer itu kayaknya tidak ada mahasiswa atau sangat sulit cari datanya nanti. Nah, jadi sekali lagi kalau untuk judul nomor 1 itu sebenarnya bisa, tapi menjadi teaching writing using WhatsApp itu oleh guru, berarti gurunya yang pakai. Kalau the student use of WhatsApp to learn English itu sangat sulit cari datanya ya, karena saya katakan itu tadi ya. Itu. Kemudian kemungkinan kedua, the use of small group discussion in teaching writing ini kurang lebih sama dengan yang satu, tapi kalau small group ini adalah tanpa teknologi, berarti bisa. The use of small group discussion in teaching writing, itu bisa. Tapi ini menjadi CAR, Classroom Action Research. Jadi teaching writing using small group discussion. Nah, kalau gitu bisa ya. Nah, dia menjadi classroom action research atau experimental research ya. Kemudian yang ketiga adalah student ability in writing through WhatsApp. Ini sama dengan nomor yang ini tadi ya. Tapi lebih jelas yang ini, yang nomor 3, berarti nomor pertama saya buang. Nah, seperti ini. Ini 1, 2, 3 itu bisa dipakai ya. Oke, lanjut. Dia Disney. Improving mastery English vocabulary through Kahoot Games. Oke, that's good. Ini sudah bisa. Dia penelitiannya bisa CAR, Classroom Action Research, atau eksperimental. Tapi mungkin kalau pakai Kahoot Game itu bisa experimental study ya. Oke. Lanjut. Yang kedua, effect of the use of audiovisual media on the use, berarti the use of, mungkin nggak usah audiovisual, kalau memang sudah jelas film ya jelas langsung film. Jadi the use of film ya. Apa nih tapi the results of learning English, I don't know. Kalau seperti ini sebenarnya nggak bisa ya, tapi kalau kita belokkan mungkin bisa menjadi teaching juga. Teaching, tapi English itu terlalu luas ya. Teaching apa? Teaching spesifik lah pokoknya. Kalau mungkin Cinderella mungkin listening. Ya misalkan kalau listening lah ya, teaching listening using movie, misalnya kayak gitu bisa ya. Tapi kalau apa adanya ini sebenarnya tidak bisa. Jadi ini saya tulis tanda agak merah, tapi bukan merah benar. Nomor 3, effort to overcome reading difficulty through integrating games in English learning. Ini susah, karena kalau effort to overcome reading difficulties itu berarti pelakunya adalah siswa. Bagaimana dia menyelesaikan atau mengatasi gitu kan reading difficulties. Nah, berarti kan gimana kita menelitinya? Kecuali kalau misalkan teaching, lagi-lagi ini CAR bisa teaching reading using games, atau apa nih ya, improving reading skill mungkin gitu ya.
susah dah nih, susah. Overcome reading difficulties. Ini reading difficultiesnya ini kalau bisa mau mau saya kira-kira dari judulnya ini ya case study gitu misalkan atau descriptive study. Kalau case study misalkan ada mahasiswa atau siswa yang mengalami kesulitan belajar reading, kemudian dia berusaha mengatasinya dengan game. Tapi itu sesuatu yang sebenarnya nggak nyambung antara game dan reading gitu kan. Biasanya kalau game itu tidak ke reading. Kalau reading itu teksnya harus besar, banyak kan. Kalau sedangkan games itu hanya terbatas. Oke, sini saya merahkan saja. So, rejected. Terlalu sulit untuk memperbaikinya. Oke, now next, karya. Improving student listening through interactive multimedia. Oke, that's okay. Tapi interaktif multimedia itu apa? Nggak jelas. Jadi itunya yang harus diperjelas ya. Kalau memang mau improving student listening through interactive multimedia, nah interaktif multimedianya itu yang harus diperjelas. Tidak bisa terlalu open because interactive multimedia can be anything ya. So you have to specify what you mean by interactive multimedia. Oke. Kalau game itu hampir susah juga mau multimedia karena games itu kan kalau multimedia itu benar-benar semuanya ada di situ kecuali kalau gamenya itu multimedia. Multimedia itu minimal ya teks, image, animasi, audio, video itu semuanya ada di situ. Nah, itu baru disebut media. Kalau interaktif itu ada interface antara user dengan komputer. Jadi ini agak saya bukan merahkan, tetapi this one ya. Ini artinya bisa, idenya secara basic bisa, tapi harus perlu diperjelas. Kalau yang ini langsung saya rejected karena ini adalah yang nomor 2 itu sudah kedaluarsa ya. Dosen nanti marah kalau dikasih judul kayak gini nih. Iya, kayaknya semakam anak ditolak itu betul, enggak ditolak tapi kok gitu lagi gitu. Jadi lebih baik enggak usah. Developing student reading comprehension through jigsaw. Ini pun juga sudah biasa, tapi tidak saya merahkan lah. Ini agak saya kuningkan dikit atau make it something like this. Ini artinya boleh diambil, tapi ini sudah biasa, jadi mungkin mungkin masih dipertimbangkan. Kalau yang ini karena English song itu yang bikin kedaluarsa karena itu dosen very long topik ya. Kalau jigsaw masih agak lebih keren sedikit lah gitu ya dari English song. Alright, itu ya. Jadi kemungkinan untuk Eka itu nomor 1 dan nomor 3 sekarang kalau masih mau diteruskan. Kemudian ya lanjutkan Eli Sutari. Eli Sutari using role playing method to improve reading speaking. Ya, ini juga sudah biasa. Kalau memang tidak ada yang lain gitu ya dah butok banget dah bolehlah gitu kan. Tapi ini lagi-lagi ini benar-benar penelitian yang sangat sudah biasa. Alright, ini bisa CAR ataupun eksperimental, tapi bagusnya CAR. Kalau apalagi eksperimental itu benar-benar mungkin ditolak nanti. Nomor 2, the application of complete learning method in improving learning achievement. Learning achievement terlalu luas, kamu harus spesifik achievement apa ya. English skill harusnya di sini apa Englishnya. Kalau cuma English skill itu lebih baik daripada learning achievement. Lebih spesifik kan. Kalau learning achievement kan banyak dia apa saja gitu kan. Tapi kalau English learning achievement itu kan berarti spesifik to English. Lebih bagus lagi kalau spesifik skill of English. Complete learning itu saya belum pernah mendengarnya ya. Apakah ini ada atau tidak ada, I don't know ya. Kecuali kalau kamu punya referensi yang menjelaskan itu, silakan. Ini saya kasih merah gini.
Kasih kuning. Alright, orange, yang bukan kuning tuh. Eli Sutari. Yang ketiga, using native speaker teacher to affect student motivation to learn. What do you mean by this? Maksudnya adalah guru native gitu kah? Guru native, apa pendapat apa ya? Kalau you menggunakan istilah affect itu adalah dua korelasi, berarti korelasi antara guru yang native dengan motivasi belajar. Nah, gitu. Ya, cuman ukurnya gimana? Seperti apa? Seperti what is it? Eksperimental gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa dieksperimentalkan. Ya kalau eksperimental itu kan harus berbentuk teaching. Teaching berarti pakai metode. Kalau ini kan bukan metode. So I don't know this one ya. Kecuali you can explain further ya. Alright, Snap, Genoveva. Early childhood education learning through playing. That's very big topic. Jadi nggak jelas akhirnya. Kemudian early childhood education itu apa maksudnya? Apakah anak TK belajar melalui playing gitu kan? Lalu mau diteliti itu apanya? Apakah proses belajarnya, proses teachingnya dan sebagainya. So this is a very big. So you have to make it specific. Ya. Maka itu saya merahkan dulu karena it is unresearchable. Alright, student problem in learning English vocabulary. Nah, kalau ini sudah oke. Ini adalah case study ataupun deskriptif. Ya, risetnya juga sudah banyak ya. Jadi saya ginikan saja. Nah, saya barusan selesai membimbing mahasiswa yang judulnya ini, ya kan? Student problem in learning English vocabulary. Ini juga termasuk judul yang sudah lama. How the society affects student confidence. Ini lebih susah lagi. Karena society, siapa society? How they affect and so on like that. So this is very unclear. So you have to make some clarifications and some explanation. What do you mean by this? Nanti akan yang merah-merah tuh bukan berarti saya langsung tolak ya, kecuali yang sudah kedaluarsa itu langsung tolak aja. Dia acceptable tapi karena kedaluarsa. Tapi kalau yang kurang jelas begini, ini saya kira harus diperjelas dulu baru confirm ditolak. Alright, Marius Samputra. The effect of online game community of non-English speaker. The effect of online game on English proficiency. Non-English speaker. Ya, ini bisa tapi sulit. Sulit melakukannya. Ini seperti yang saya katakan tadi, kalau menggunakan kata efek itu berarti korelasi. Nah, kalau korelasi itu adalah kuantitatif. Kuantitatif berarti menghitung. Yang sulit adalah online game community itu ngitungnya gimana. Kalau English proficiency masih bisa. Kita tes mereka provinsinya berapa, itu bisa. Tapi kalau online game, susah. Tapi ini sebenarnya kalau diperbaiki mungkin akan menjadi judul yang agak bagus. Ya. So you have to discuss more about how to do that. Number 2, how native language subtitle could affect learning process. Aduh lah, suka benar nyebut affect nih loh. Ya, sulit. Kecuali misalkan, how do student learn English using subtitle? Nah, kalau gini mungkin bisa, ya. Jadi semua misalkan yang suka nonton drakor misalkan gitu, tapi subtitlenya all in English. Tapi itu tidak bisa kita
meneliti dengan learning prosesnya. Kita bertanya saja. It's very hard to what's that? To gather the data, ya, to collect the data about how the learning process. Tapi kalau bertanya ya bisa. Jadi mungkin yang agak bisa diteliti adalah how do student learn English using a subtitle. Kayak gitu bisa. Alright, integrating the use of social media in class at pandemic. Oke, pandemic nggak usah lah, nggak perlu pakai pandemic lah pokoknya. The use of apa nih? Mana ya? Mungkin ya bagaimana guru menggunakan sosial media dalam mengajar bahasa Inggris. Nah, kalau gitu bisa, ya. Teaching English using social media, gitu aja. Kalau memang pandemiknya menjadi penting, ya jadi teaching English using social media during pandemic. Ya. Kalau gitu boleh. Jadi Marius, jadi tiga-tiganya sebenarnya bisa ini kan, tapi harus dirubah lagi ya. Sudah mau habis baterainya. Wait a minute. Oke, Mirna. Independent English vocabulary learning using social media, independent English vocabulary learning using ICT, independent English learning using. Saya kira bagusnya yang pertama ya. Ini yang nomor 2 ini sebenarnya ini kan sama saja ya. Yang bagus tuh yang nomor pertama ya. Yes, sir. Ini saya ginikan aja. Ini boleh, tapi boleh sebenarnya, tapi masih terlalu ini. Nah, kalau independent English vocabulary learning using social media, I think that's good topic ya. Ini adalah case study. Kita meneliti apakah mahasiswa bisa melakukan penelitian independent learning ya. Bagaimana dia strategi, berarti ini bisa kepada independent learning strategies gitu ya, using ICT. Tapi ICT terlalu besar, jadi saya sarankan kalau memang tujuannya adalah sosial media, maka fokuskan aja ke sosial media. Kecuali kalau kamu memang benar-benar ingin broad gitu ya, tapi itu cari penyakit namanya. Ya, I mean you are going to be overwhelmed with your topic, oke? Jadi yang nomor 1 sudah oke, nomor 2, 3 itu perlu dipertimbangkan kalau memang mau ini. Tapi saya kira nomor 1 sudah bagus, jadi tidak perlu nyari yang lain. Alright, Misa, Veronica, TPR for Achieving English Class. TPR itu sangat tua. Lalu ada apa gitu kan kalau masih diteliti? Karena mungkin TPR itu sangat mungkin asal muasal ngajar apa istilahnya, ngajar bahasa Inggris itu dengan TPR. Walaupun bukan berarti TPR itu tidak bagus ya, bukan. I'm not saying that ya. There are some aspect of teaching English that I think using TPR still very good. Cuman kan kalau untuk meneliti lain cerita ya, why gitu kan. Jadi saya sarankan tidak usah nomor 1. That's very old topic. Kecuali kalau misalkan modified TPR gitu ya. Mana tadi ya? Oh, salah saya. Ini harusnya. Yang nomor 2 yang saya maksud. Nomor 1 berarti the physiological response method. Apa tuh? Oh, itu salah. Itu typo kemarin, Sir. Jadi yang kedua tuh dipakai. Oke. Kalau yang kedua, itu tadi masalahnya adalah itu. Ini bukan saya merahkan lah ya, inilah maksudnya.
yang ini. Jadi physical response itu sudah kedaluarsa lah gitu ya. Maksudnya judulnya ya, judul untuk sebuah topik penelitian. Kecuali kalau kamu ada yang membawa bring new things ya. Itu boleh, bahkan menarik kalau memang itu ya. Tapi kalau cuman TPR dengan versi yang memang versi pertama atau versi yang biasa itu ya, saya kira susah lah mau diizinkan. Faktor analisis case apa nih? Case some people cause kali mungkin ya. Cause itu typo. Faktor analisis cause some people not confident to write and speak English. Factors contributing to less confident in using English. Nah, kalau gitu mungkin bisa. Jadi sekali lagi saya ulangi. Factors contributing to lessening mungkin ya. Lessening confident in using English. Nah, itu bisa ya. Tapi case study. Ya, jadi kamu tapi sebenarnya gini, case tadi kamu harus mencari orang-orang yang kurang confident di dalam menggunakan English ya. Saya kira di anu aja kalau ini write and speak berarti productive skill. Factors contributing to lessening confidence in using productive English skill. Nah, gitu dia. Ya. Itu artinya penelitiannya itu kamu mencari orang-orang yang kurang confident dan kamu ingin tahu faktornya apa. Apa yang membuat menjadi less confident itu. Nah, itulah kira-kira penelitiannya ya. Jadi misal nomor 1 di reject, nomor 2, 3 itu bisa. Ya, ini kok ada 2 kali nih, banyak benar. Oke, sama ini beda kan? Sama tuh, Sir. Yang beda tuh cuman yang TPR tadi tuh, kan gara-gara typo sebelum itu. Oke. Yes. So, ya ini berarti kita buka. Berarti yang ketiga yang English reading animated. Ini ya? Iya, Sir. Itu yang ketiganya. Berarti ini yang salah memang ini ya? Gini ya? Iya, Sir. Jadi begini, oke. Read animated skill. Ini juga bisa ya, tapi dia bunyinya menjadi teaching reading skill using animated English books. Gitu. Apa yang you maksud dengan animated? Apakah bukunya banyak animasi gitu kah? Iya, Sir. Kan bisa menarik juga gitu buat orang baca gitu. Oke. Ya bisa. Jadi tapi kata animated English books itu nggak jelas. Maksudnya animated itu apakah bergerak atau pictures. Nah kalau ya pokoknya intinya apakah itu bergerak dalam maksudnya animasi kan animated soalnya bahasa animated itu artinya film ya film di movie kan gitu. Tapi secara judul ini bisa dilakukan ya. Bisa dilakukan. Oke. Alright, Muhammad Feril, the effectiveness of using pop music to ya secara judul bisa ya pop musik itu berarti ini tapi ya tadi itu kan mengajar dengan musik itu sudah kedaluarsa ya. Jadi ini saya merahkan, tapi sebenarnya bisa. Using authentic material to enhance reading. Nah, ini sudah biasa. Tapi agak lebih keren lah. Jadi tidak merah, saya ginikan saja, kurangi merahnya. Ini sudah biasa sekali lagi. Authentic material.
Biasanya Pak Isan ini, bagian Pak Isan sering makro itu. Kemudian the use of Cocomelon rhyme lagi ini YouTube channel to conduct learning environment. Apa maksudnya nih? What do you mean by learning environment? The learning situation in class, such like that, sir. Ya, bikin environment itu menjadi susah, ngukurnya gimana? Kan atau begini aja lah, ini jadikan eksperimental. Jadi jangan learning environment susah. Kalau mau agak terbayangkan oleh saya itu menjadi teaching aja. Teaching English apa terserah, entah skill apa, atau kalau untuk ini bolehlah misalkan teaching English using YouTube channel YouTube channel dalam kurung itu Cocomelon Nursery Rhymes. Nah, kayak gitu. Nah, kalau gitu bisa ya. Walaupun nanti ini perdebatannya akan lebih ini. Tapi secara riset, kita secara riset dulu ya. Secara riset itu oke ya. Tapi diperbaiki itu tadi. Nah, berarti ini tetap saya kasih tanda lah. Kasih gini ya. Supaya diperhatikan, berarti nanti harus direvisi. Nina, the effectiveness using Marvel to improve student listening. Marvel, kenapa? What is specific about Marvel? Apakah Marvel itu bagus untuk listening? Makanya kita sebut dengan Marvel film. Tapi kalau Marvel itu ada karena ya tokoh-tokohnya kita sudah tahu gitu ya, enggak bisa. Maksud saya tidak perlu menyebut Marvel, jadi langsung aja using movie gitu aja atau film to improve listening skill. Nah kalau gitu bisa, secara riset bisa, tetapi agak sudah kedaluarsa. Too many research about that ya. Sorry. The impact of teaching listening comprehension used by audio, video, and audio pictures aid. Ini sebenarnya sama dengan yang pertama nih. Karena audio visual, ya audio video itu sama aja dengan film kan. Maksudnya pasti itu. Jadi this is exactly the same actually. The effect of video game towards student reading comprehension of narrative text. Nah, kalau nggak usah terlalu spesifik narrative text, cukup dengan reading comprehension. Kalau itu boleh ya. The effect of video games towards student reading comprehension. Gitu. Cuman gimana cara melakukan risetnya? Saya belum bisa membayangkannya. Teaching reading. Ya paling mungkin teaching reading, jadi nggak usah pakai the effect. Teaching reading karena kan kalau the effect pun sebenarnya teaching gitu kan. Teaching reading using video game. Nah gitu, kalau itu bisa. Teaching reading using video game. Yes, oops. Nanti baru di save. Alright, Nina, and then we go on. Nona. Tadi Nina, sekarang Nona. Alright, Nona. The effectiveness song ini sama. Ini sudah tadi yang banyak ya. I langsung reject it. I don't like it. Nanti bikin heboh di seminar. The use of small group discussion kayaknya sama dengan tadi nih. Small group discussion. Siapa tadi di atas tuh? Secara riset boleh. Tapi sama dengan temannya. Picture series itu terlalu sama dengan tadi ya. Langsung saya reject. That's very old topic. Kecuali ini tadi ya. Jadi teaching reading using small group discussion. Kalau tadi di atas kalau nggak salah tuh teaching writing ya. Bedanya cuma itu. I don't know, small group discussion ya. Alright, progress tuh. Improving student speaking using storytelling. That's also very, very, very common. Ya. Effective using VAC. What's VAC? The method to improve speaking skill. Progress tuh apa itu? VAK? Visual? Apa? Mana progress tuh?
Udah lari kan? I don't know, Bang. FAK is visual, audio, and kinesthetic. Oh. Oh ya itu. Kalau ini sudah mahasiswa saya, bimbingan saya sedang meneliti ini, tapi dia menggunakan deskriptif riset. Kalau kamu ini kayaknya ini mau ke arah besar ataupun ke arah apa? Kalau efektivitas ya just eksperimental. Yes. Kalau ini oke ya, ini oke. Improving student listening skill using podcast, ini juga oke ya. Nah, tapi using podcast itu gimana maksudnya? Tapi secara ini perlu maksudnya secara judul oke. Tinggal bagaimana cara melakukannya aja itu yang saya belum dapat gambaran. Oke. Alright, Sarwana. Improving student speaking using YouTube video. Improving student speaking YouTube video. Maksudnya gimana? Bagaimana? Mungkin kalau pakai channelnya mungkin bisa, tapi kalau YouTube, I don't know. Ini harus diperjelas. Ini secara ide oke, ya. Cuman diperjelas ya. Ini YouTube channel maksudnya apa? What is the student perception using YouTube video? Ini lebih bagus. Maksudnya lebih siap, bukan lebih bagus ya. Lebih siap dilakukan risetnya. And I like it this one. Nomor 3, a case study on student and teacher relationship at the effect of student learning. Ini susah ya. Sangat sulit ya dilakukan. Kenapa pula kita nak meneliti relationship mereka ya? Oke. Sela terakhir ya. The use of show and tell method to improve speaking skill. Oke. Nomor 1 oke. Cuman I don't know for sure what you mean by show and tell. Mungkin itu kayak demonstration kalau kayak gitu ya. Yes, sir. Ini bisa CAR, bisa eksperimental. Kemudian the use of crossword puzzle game to arise student interest juga oke. Cuman kalau dia berarti ngajarnya pakai crossword puzzle ya terus gitu ya. Bisa insyaallah. Itu bisa eksperimental study ya. Analysis student difficulties listening skill watching storytelling now. Ini kalau analysis tidak bisa. Kalau teaching bisa mungkin ya. Tapi storytelling in YouTube ya lebih baik jangan deh itu, Pak ya. It's not very clear. Alright, Nah, sekarang ya, alhamdulillah selesai ya. Yang ada nggak yang saya tolak semuanya? Mudah-mudahan tidak ada ya. Ya, kayaknya sih tidak ada. Yang merah semuanya tidak ada. Nah, kalau Anda mau naik banding boleh ya. Oh, nggak bisa Pak, saya masih bersikukuh yang kayak gini gitu ya. Misalkan mana tadi ya, Muhammad Feril misalkan, the effectiveness of using pop music. So you still want to know, okay, asalkan kamu lebih perjelas gitu ya, apa yang dimaksud dengan kenapa pop musik menjadi beda dengan musik yang biasa gitu misalkan, sehingga dia menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti. Nah, kalau begitu boleh ya. Tapi saran saya yang sudah saya merahkan itu ya jangan diambil gitu. Carilah yang masih merah agak gelap sama kuning tadi itu ya, oranye. Kalau yang hitam itu adalah yang sudah ready ya, you can take it ya. Jadi berikutnya adalah the next issue ya. Setelah Anda punya judul, what next gitu kan? Setelah punya judul, Anda perjelas. Jadi
tugas minggu ini adalah Anda confirm once again the topics, ya. Nanti upload seperti biasa. Isinya itu adalah topik yang sudah diperbaiki, ya, yang sudah diperbaiki, baik itu wordingnya ataupun fokusnya tadi yang sudah saya kasih contoh, ya. Nanti di wordingkan bagus-bagus, kemudian dijelaskan description is kind of writing abstract. So what it is and what is the focus of your research. Jadi judulnya diperjelas. Kemudian Anda kasih deskripsi. This is what this research is all about. So what is the focus of research? Kemudian desainnya apa? CAR ke, case study ke, deskriptif ke, atau yang lain sebagainya seperti itu. Jadi Anda harus berikan. Nanti akan saya kasih itu poin-poin yang Anda harus tulis gitu ya, untuk memperjelas topik yang Anda sampaikan ke sini, ya. Nah, kalau itu sudah oke menurut saya, ya, dan doable and researchable, maka itu yang kita stempel accepted, dan itu menjadi project Anda sampai akhir mata kuliah ini, ya. Jadi tidak boleh di tengah jalan nanti ganti topik lagi, nggak boleh. Pokoknya kalau ganti dari sekarang gitu. Tapi saya tidak menyarankan Anda bikin saya sibuk, jadi kan mikirkan ngomentari judul-judul kalian. Jadi yang sudah saya komentari itu aja yang diperbaiki, dipertajam, ya. Yang saya merahkan masih mungkin ya diambil, tapi dengan catatan Anda harus komunikasi dengan saya, mungkin diskusi, memperjelas apa seharusnya gitu. Nah, kalau minggu ini sudah selesai, mudah-mudahan selesai, topiknya sudah oke, acceptable, Anda harus sebenarnya melaporkan sajalah. Melaporkan ke PA-nya, Pak, Bu, ini loh judul saya yang akan saya kembangkan nanti gitu. Nah, harapan kita beliau-beliau itu sudah oke, sehingga Anda nanti tidak ada lagi masalah administrasi. Dalam arti, kok dosennya nggak tahu, kok dosennya kita udah kerja begini-begitu, tiba-tiba PA-nya tolak, rejected. Nah, saya tidak mau seperti itu. Kalau sekarang, saya masih bisa intervensi dengan dosen, ya. Maksud saya, misalkan siapa, si Anggi, misalkan Anggi, judulnya sudah dipilih salah satu dari 3 tadi misalkan, ya. Kemudian dipilihlah satu. Kemudian supervisornya misalkan Bu Yanti, misalkan begitu, ya. Kemudian Bu Yanti tidak setuju. Nah, gitu saya bisa menghubungi Bu Yanti. Nah, gitu. Ini sebenarnya secara metodologi begini, secara judul begini, saya jelaskan. Tetap yang menentukan tetap beliau, tetapi saya bisa bantu Anda kalau seandainya macet gitu, ya. Nah, gitu. Tapi kalau memang beliau benar-benar tidak setuju, ya mau tak mau, kita cari judul lain gitu. Tapi intinya adalah semua judul yang saya terima, yang kita lanjutkan di proyek ini, itu sudah diketahui oleh your academic advisor. Jadi later it not become the problem, ya, for your proposal writing, the real proposal, ya. Nah, setelah itu barulah kita next material, ya. Jadi mudah-mudahan proses ini cepat, sehingga minggu depan sudah bisa kita mulai material. Berikutnya adalah materialnya adalah writing introduction, how you introduce your topic, ya. Jadi menulis introduction sebuah proposal, seperti itu. Baik, saya kira itu dari saya. Kalau ada yang mau bertanya atau menyampaikan hal-hal lain, oke, silakan. Dan judulnya misalkan tadi yang saya merahkan itu, nggak rela misalnya begitu, boleh. Sekarang ditanya. Kalau Anda diam, senyum-senyum saja, saya anggap Anda setuju dengan apa yang saya katakan. Anda menerima dengan keputusan saya. Tapi kalau mau
bertanya silakan. Gimana? Aman-aman? Yes, sir. Yes, sir. Nah, dia. Oke? Yeah, Oke ya. okay, sir. Okay for me. Oke, ya. Jadi sekali lagi saya tanya ya. Oke ya semuanya ya. Tidak ada pertanyaan? Oke, sir. Nah, Bisa kalau pakai memang kalau begitu ya saya kira ini cukup ya komentar dari saya tentang judul-judul kalian ya. Tinggal you work harder to make it clearer ya, to make it clearer. Rekaman ini akan saya siapkan nanti, tapi biasanya takes time to prepare. Jadi Anda nanti bisa go back, share to my feedback. So particularly go to directly to your topic ya, comment. Baik, thank you ya for your attention today. So I see you again insyaAllah for next week. Mudah-mudahan sudah bisa kita mulai next step. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon.